Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasyim dengan NIM 231090300250. Prodi Teknik Mesin, mata kuliah Statika Struktur. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang konsep keseimbangan dalam statika struktur. Langsung saja kita masuk ke materinya. Konsep keseimbangan dalam statika struktur. Konsep keseimbangan merupakan fondasi penting dalam ilmu statika struktur. Pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip keseimbangan statis akan membantu insinyur merancang struktur-struktur yang kokoh, aman, dan stabil. Dalam bidang konstruksi, konsep keseimbangan diterapkan untuk memastikan benda-benda dapat ditahan dengan baik sehingga struktur tidak runtuh. Definisi keseimbangan. Keseimbangan dalam statika struktur didefinisikan sebagai kondisi di mana gaya-gaya eksternal dan internal yang bekerja pada suatu struktur atau benda saling menyeimbangkan satu sama lain. Hal ini berarti bahwa jumlah gaya yang bekerja pada struktur sama dengan 0, sehingga struktur hingga mengalami pergerakan atau deformasi. Konsep keseimbangan menjadi dasar penting dalam perancangan struktur yang stabil dan aman. Prinsip keseimbangan menetapkan bahwa jika semua gaya eksternal dan internal pada suatu struktur saling menyeimbangkan, maka struktur tersebut berada dalam kondisi seimbang. Hal ini memastikan struktur tidak mengalami perubahan bentuk atau posisi akibat pengaruh gaya-gaya yang bekerja padanya. Dalam memahami konsep keseimbangan, insinyur dapat merancang struktur yang kuat, kokoh, dan tahan terhadap benda-benda, terhadap berbagai bahan dan gaya. Selanjutnya, prinsip keseimbangan statis. Prinsip keseimbangan statis menetapkan bahwa untuk mencapai kondisi seimbang, jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda atau struktur harus saling meniadakan satu sama lain. Ini berarti bahwa total gaya translasi dan total momen gaya di seluruh struktur harus sama dengan 0. Di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama, keseimbangan benda tegar. Yang kedua, keseimbangan partikel. Yang ketiga, keseimbangan sistem partikel. Yang pertama, keseimbangan benda tegar menerapkan kondisi agar benda tidak bergerak atau berputar terkait dengan gaya dan momen gaya. Terusnya, keseimbangan partikel berfokus pada kondisi keseimbangan partikel individu atau titik-titik material dan sistem yang lebih besar. Seterusnya, keseimbangan sistem partikel melibatkan analisis keseluruhan sistem partikel dalam kondisi keseimbangan, mempertimbangkan efek-efek dari interaksi internal atau partikel. Keseimbangan benda tegar. Keseimbangan benda tegar adalah salah satu konsep penting dalam mekanik yang mengacu pada kondisi di mana sebuah benda tegar atau benda yang memiliki bentuk tetap dan tidak berubah bentuknya secara signifikan saat dikenai gaya, berada dalam keadaan tidak bergerak atau tidak berputar. Prinsip keseimbangan benda tegar diterapkan untuk menganalisis distribusi gaya dan momen gaya yang bekerja pada benda tegar tersebut. Secara khusus, untuk sebuah benda tegar berada dalam keseimbangan, 2 kondisi harus dipenuhi. Yang pertama, keseimbangan translasi. Yang kedua, keseimbangan rotasi. Keseimbangan translasi ini berarti
bahwa jumlah gaya yang bekerja pada benda tegar harus nol. Dengan kata lain, gaya-gaya yang menarik ke arah berlawanan harus seimbang secara keseluruhan. Sedangkan keseimbangan rotasi, selain itu, momen atau torsi total yang dihasilkan oleh gaya-gaya berhadapan sumbu rotasi benda tegar jumlah harus nol. Ini berarti bahwa benda tegar tidak akan berputar jika semua momen gaya yang bekerja pada benda tegar juga seimbang. Prinsip ini sangat penting dalam analisis struktur, desain mesin, dan berbagai aplikasi teknik lainnya, di mana kestabilan dan ketahanan benda tegar terhadap gaya eksternal harus dipahami dan diprediksi dengan akurat. Selanjutnya, keseimbangan partikel. Keseimbangan partikel adalah konsep dalam mekanik yang berkaitan dengan analisis keadaan keseimbangan dari sebuah titik materi atau partikel. Dalam konteks ini, partikel mengacu pada objek yang ukurannya dianggap sangat kecil, sehingga dapat dianggap sebagai titik tanpa dimensi. Konsep keseimbangan partikel diterapkan untuk menentukan kondisi di mana partikel tersebut tidak bergerak, yaitu gaya-gaya yang bekerja padanya harus seimbang. Secara matematis, keseimbangan partikel dinyatakan dalam dua aspek utama. Yang pertama, keseimbangan translasi, yang kedua, keseimbangan gaya. Keseimbangan translasi ini berarti bahwa jumlah faktor gaya yang bekerja pada partikel harus nol. Dengan kata lain, gaya-gaya yang menarik ke arah berlawanan harus seimbang secara keseluruhan, sehingga partikel tidak mengalami percepatan translasi. Sedangkan keseimbangan gaya, selain itu konsep gaya pada setiap sumbu koordinat X, Y, atau Z harus seimbang. Misalkan, jika kita mempertimbangkan gaya-gaya pada sumbu X, maka jumlah gaya sumbu X harus sama dengan 0 untuk menjaga keseimbangan partikel dalam arah tersebut. Keseimbangan partikel adalah dasar bagi analisis mekanik dasar dan diterapkan dalam sebagai situasi, seperti dalam penyelesaian masalah fisika yang melibatkan titik materi atau dalam analisis sederhana dari distribusi gaya pada titik tertentu dalam struktur yang lebih kompleks. Selanjutnya, keseimbangan sistem partikel. Keseimbangan sistem partikel adalah konsep dasar dalam fisika yang mengacu pada kondisi di mana sistem partikel atau benda-benda kecil yang terkait tidak mengalami percepatan not2. Dalam konteks ini, partikel mengacu pada benda-benda yang dianggap sebagai titik atau memiliki dimensi yang sangat kecil dibandingkan dengan jarak di antara mereka. Ada dua jenis keseimbangan yang umum dalam sistem partikel. Yang pertama, keseimbangan statis, dan yang kedua, keseimbangan dinamis. Keseimbangan statis terjadi ketika sistem partikel tidak mengalami percepatan translasi atau gerak lurus beraturan dan tidak berputar atau rotasi. Artinya gaya total yang bekerja pada setiap partikel dalam sistem adalah 0. Sedangkan keseimbangan dinamis merujuk pada kondisi di mana sistem partikel bergerak dengan kecepatan konstan, yang berarti percepatan not dari setiap partikel dalam sistem juga 0. Ini dapat terjadi jika gaya-gaya yang bekerja pada setiap partikel secara keseluruhan membatalkan satu sama lain. Konteks keseimbangan sistem partikel penting dalam analisis mekanika, di mana kita mempertimbangkan gaya-gaya yang bekerja pada benda-benda individual dalam sistem untuk menentukan bagaimana mereka akan bergerak atau tidak bergerak. Analisis ini
memungkinkan kita untuk memprediksi perilaku sistem dan memberikan dasar untuk banyak aplikasi dalam teknik, ilmu pengetahuan alam, dan rekayasa. Selanjutnya, gaya-gaya yang bekerja pada struktur. Yang pertama, gaya eksternal. Yang kedua, gaya internal. Seterusnya, prinsip keseimbangan dan reaksi tumpuan. Gaya eksternal, struktur bangunan dipengaruhi oleh berbagai gaya eksternal yang berasal dari luar, seperti beban gravitasi, angin, gempa, dan beban hidup lainnya. Pemahaman akan jenis-jenis gaya eksternal ini sangat penting untuk merancang struktur yang kokoh dan tahan terhadap berbagai kondisi. Sedangkan gaya internal, di samping gaya eksternal, struktur juga dipengaruhi oleh gaya-gaya internal yang timbul akibat kekuatan material itu sendiri. Gaya internal ini meliputi gaya tekan tarik, geser, dan momen lentur. Analisis terhadap gaya-gaya internal ini memungkinkan insinyur menentukan ukuran dan jenis material yang tepat untuk memperkuat struktur. Sedangkan prinsip keseimbangan, agar struktur tetap stabil, gaya-gaya eksternal dan internal yang bekerja harus saling menyeimbangkan. Prinsip keseimbangan statis menetapkan bahwa jumlah gaya translasi dan momen gaya harus sama dengan 0. Hal ini memastikan struktur tidak mengalami pergerakan atau deformasi yang dapat membahayakan keamanannya. Terusnya, reaksi tumpuan. Tumpuan-tumpuan pada struktur seperti pondasi dan sambungan menahan gaya-gaya eksternal dan mengubahnya menjadi gaya reaksi. Analisis reaksi tumpuan ini membantu insinyur menentukan kekuatan dan jenis tumpuan yang dibutuhkan agar struktur tetap seimbang. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang reaksi tumpuan dan gaya dalam. Dalam analisis struktur, pemahaman tentang reaksi tumpuan dan gaya-gaya internal yang bekerja menjadi sangat penting. Reaksi tumpuan adalah gaya-gaya yang muncul di titik-titik tumpu struktur, seperti pondasi dan sambungan, sebagai tanggapan terhadap gaya-gaya eksternal yang diterima struktur. Analisis reaksi tumpuan membantu insinyur merancang tumpuan yang tepat untuk menahan benda-benda yang bekerja. Di samping reaksi tumpuan, gaya-gaya internal juga memainkan peran kunci dalam penjaga keseimbangan struktur. Gaya-gaya internal ini meliputi gaya tekan, tarik, geser, dan momen lentur yang ditimbulkan di dalam elemen-elemen struktural. Analisis gaya internal memungkinkan insinyur untuk menentukan ukuran dan jenis material yang sesuai, sehingga struktur dapat menambah beban dengan aman. Selanjutnya, reaksi tumpuan dan gaya dalam. Dalam ilmu fisika atau teknik, reaksi tumpuan dan gaya dalam adalah konsep-konsep yang penting terutama dalam analisis struktur dan benda tegar. Berikut penjelasan singkat tentang keduanya. Yang pertama, reaksi tumpuan. Yang kedua, gaya dalam. Reaksi tumpuan adalah gaya yang muncul dari penyangga atau titik-titik tumpuan yang mendukung suatu struktur atau benda tegar. Ketika suatu benda tegar atau struktur didukung oleh penyangga atau tumpuan tertentu, maka reaksi tumpuan ini merupakan gaya-gaya yang ditimbulkan oleh tumpuan tersebut sebagai respon terhadap gaya atau beban yang diterima oleh struktur atau benda tegar tersebut. Contoh, ketika sebuah balok didukung oleh dua penyangga pada kedua ujungnya, maka reaksi tumpuan terdiri dari gaya-gaya yang diterima oleh balok dari kedua penyangga tersebut. Sedangkan gaya dalam
Gaya dalam mengacu pada gaya-gaya yang bekerja di dalam struktur atau benda tegar tersebut, yang saling berinteraksi dan memperhatikan keseimbangan dalam struktur tersebut. Gaya-gaya ini seringkali bersifat internal dan tidak tampak secara langsung di luar. Contoh, ketika sebuah jembatan menerima beban dari kendaraan yang melintasnya, gaya-gaya dalam seperti tarik dan gaya tekan di dalam balok-balok dan tiang-tiang jembatan akan bekerja untuk menjaga kesetimbangan struktur jembatan tersebut. Dalam analisis struktur, memahami dan menghitung reaksi tumpuan serta gaya-gaya dalam sangat penting untuk memastikan bahwa struktur tersebut mampu menahan beban yang diberikan tanpa mengalami kegagalan atau kerusakan. Reaksi tumpuan. Reaksi tumpuan adalah gaya-gaya yang timbul di titik-titik tumpuan atau penyangga yang mendukung suatu struktur atau benda tegar. Gaya-gaya ini muncul sebagai respon terhadap gaya atau beban yang diterima oleh struktur atau benda tegar tersebut. Secara umum, reaksi tumpuan dapat berupa gaya-gaya vertikal atau ke atas atau ke bawah, gaya horizontal ke kanan atau ke kiri, serta momen atau torsi di sekitar sumbu tersebut. Contoh-contoh reaksi tumpuan meliputi ketika sebuah balok didukung oleh kedua penyangga pada ujungnya. Reaksi tumpuan berupa gaya-gaya vertikal dan horizontal yang ditimbulkan oleh penyangga tersebut. Selanjutnya, pada struktur jembatan, reaksi tumpuan bisa berupa gaya-gaya yang timbul dari tiang-tiang pendukung atau landasan struktur jembatan tersebut. Selanjutnya, pada reaksi atap bangunan, reaksi tumpuan terjadi di titik-titik penopang atau tiang-tiang yang menyangga atap. Pemahaman terhadap reaksi tumpuan sangat penting dalam analisis struktur karena membantu dalam menghitung dan memastikan kesetimbangan serta kestabilan struktur terhadap beban-beban yang bekerja padanya. Selanjutnya, gaya dalam. Gaya dalam atau internal forecast menunjukkan pada gaya-gaya yang bekerja di dalam struktur atau benda tegar tersebut sebagai respon terhadap beban-beban eksternal yang diterima. Gaya-gaya ini berinteraksi di dalam material struktur dan terjadi di antara berbagai komponen struktur. Secara umum, gaya dalam dapat dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama, gaya tarik. Yang kedua, gaya tekan. Gaya tarik atau tensium. Gaya tarik adalah gaya yang bekerja pada bagian struktur yang tertarik atau teregang, seperti pada bagian-bagian yang mengalami pemanjangan atau regangan. Yang kedua, gaya tekanan atau kompresion adalah gaya yang bekerja pada bagian struktur yang mendorong atau ditekan, seperti pada bagian-bagian yang mengalami pemandakan atau penekanan. Selain itu, ada juga gaya dalam lainnya seperti gaya geser atau shear forces dan momen, dan gaya lentur atau disebut juga dengan bending forces yang terjadi di dalam struktur tergantung pada geometri dan beban yang bekerja. Contoh-contoh gaya dalam. Pada balok yang ditekan atau ditarik pada kedua ujungnya, gaya dalam berupa gaya tarik dan gaya tekan akan terjadi di dalam balok tersebut. Yang kedua, pada struktur jembatan, gaya dalam seperti gaya lentur akan muncul di dalam balok-balok dan tiang-tiang
yang menyangga jembatan. Seterusnya, pada rangka atap, gaya dalam seperti gaya tarik dan gaya tekan akan terjadi di dalam tiang-tiang dan balok-balok atap. Pemahaman tentang gaya dalam penting dalam desain struktur untuk memastikan kekuatan dan kestabilan struktur terhadap beban-beban yang diterima, serta untuk menghindari kegagalan atau kerusakan struktural. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan keseimbangan benda tegar. Yang pertama rotasi, yang kedua translasi, yang ketiga statis. Keseimbangan benda tegar adalah kondisi di mana gaya-gaya eksternal dan internal yang bekerja pada suatu struktur saling menyeimbangkan satu sama lain. Hal ini berarti bahwa jumlah gaya translasi dan momen gaya pada struktur tersebut sama dengan 0, sehingga struktur tidak mengalami perubahan posisi atau rotasi. Konsep ini sangat penting dalam perencanaan struktur bangunan yang kokoh dan aman. Selanjutnya di sini membahas tentang rotasi. Rotasi adalah gerakan suatu benda atau sistem di sekitar sumbu tertentu. Ketika suatu objek atau sistem mengalami rotasi, setiap bagian dari objek tersebut bergerak mengelilingi sumbu rotasi tersebut dengan pola gerakan yang khusus. Beberapa konsep penting terkait rotasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumbu rotasi. Sumbu rotasi adalah garis imajiner di sekitar momen objek atau sistem berputar. Posisi sumbu rotasi ini menentukan arah dan orientasi rotasi. Yang kedua, sumbu rotasi. Sumbu rotasi mengacu pada besarnya putaran atau perubahan posisi sudut objek atau sistem terhadap sumbu rotasi dalam suatu interval waktu tertentu. Yang ketiga, kecepatan angular. Kecepatan angular adalah kecepatan dengan mana objek atau sistem berputar mengelilingi sumbu rotasi. Kecepatan angular diukur dalam suatu seperti radian per detik atau putaran per menit. Yang keempat, percepatan angular. Percepatan angular adalah perubahan kecepatan angular terhadap waktu yang mengindikasikan besarnya percepatan rotasi objek atau sistem. Rotasi dapat ditemukan dalam berbagai konteks fisika seperti dalam dinamika benda berputar, mekanika fluida untuk menggambarkan aliran yang mengelilingi sumbu, serta dalam matematika atau geometrik untuk menggambarkan transformasi geometris dari suatu objek. Contoh praktis dari rotasi meliputi rotasi planet di sekitar matahari. Selanjutnya, gerakan roda dalam mesin atau kendaraan. Terusnya, rotasi bumi di sekitar sumbunya yang menghasilkan siklus siang dan malam. Dan rotasi benda-benda seperti bola yang berputar ketika dilempar atau putaran skrup yang mengamankan benda. Pemahaman tentang rotasi penting dalam ilmu fisika, teknik, dan ilmu alam lainnya karena membantu menjelaskan gerakan dan perilaku sistem dalam konteks 3 dimensi ruang. Selanjutnya, translasi. Translasi adalah gerakan suatu benda atau sistem dari suatu lokasi ke lokasi lain dalam ruang. Dalam konteks fisika dan geometri, translasi mengacu pada perpindahan benda secara keseluruhan tanpa mengubah orientasi atau arah benda tersebut. Beberapa konsep penting terkait translasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, perpindahan. Perpindahan adalah faktor yang menggambarkan jarak dan arah dari titik awal ke titik akhir benda atau sistem yang bertranslasi. Yang kedua, titik referensi. Titik referensi
adalah titik tetap dalam ruang yang digunakan sebagai acuan untuk mengukur perpindahan benda atau sistem. Yang ketiga, garis lurus. Translasi dilakukan sepanjang garis lurus antara titik awal dan titik akhir benda atau sistem. Yang keempat, kecepatan translasi. Kecepatan translasi adalah perubahan posisi benda atau sistem terhadap waktu dalam suatu seperti meter per detik atau kilometer per jam. Contoh praktis dari translasi meliputi pergerakan kendaraan dari satu lokasi ke lokasi lain. Seterusnya, bola yang digeser ke atas permukaan meja. Selanjutnya, gerakan lift naik atau turun dalam bangunan. Pemahaman tentang translasi penting dalam ilmu fisika, terutama dalam dinamika benda tegar dan studi tentang gerakan benda-benda dalam ruangan. Konteksnya, dengan rotasi, translasi melibatkan perpindahan keseluruhan suatu benda tanpa mempertimbangkan perubahan arah. Seterusnya, statis. Dalam konteks fisika, statis mengacu pada kondisi di mana suatu benda atau sistem berada dalam keadaan kesetimbangan atau tidak mengalami gerakan. Istilah ini biasanya digunakan untuk menggambarkan situasi di mana gaya-gaya yang bekerja pada benda atau sistem tersebut seimbang sehingga tidak ada percepatan yang terjadi. Beberapa konsep penting terkait statis adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesetimbangan statis. Yang kedua, momen statis. Yang ketiga, analisis statis. Keseimbangan statis terjadi ketika jumlah gaya yang bekerja pada suatu benda atau sistem sama dengan 0. Dalam kondisi ini, benda atau sistem tersebut tetap dalam posisi atau keadaan tertentu tanpa mengalami perubahan posisi atau gerakan. Sedangkan momen statis mengacu pada keadaan di mana jumlah momen atau torsi yang bekerja pada suatu benda atau sistem juga sama dengan 0. Ini berarti bahwa benda atau sistem tidak cenderung berputar atau mengalami rotasi. Sedangkan analisis statis adalah pendekatan dalam fisika dan teknik untuk menentukan gaya-gaya dan momen yang berlaku pada suatu struktur atau benda tegar yang dalam keadaan kesetimbangan. Analisis ini sering digunakan dalam desain struktur untuk memastikan kestabilan dan kekuatan. Contoh penerapan statis meliputi balok yang ditempatkan secara horizontal di atas dua tumpuan, di mana gaya vertikal dan horizontal yang bekerja seimbang. Seterusnya, jembatan yang dalam kondisi diam, di mana gaya-gaya yang dihasilkan oleh beban-beban dan reaksi tumpuan seimbang secara keseluruhan. Bangunan bertingkat yang dalam keadaan tidak bergerak, di mana gaya-gaya yang dihasilkan oleh beban struktural dan gaya-gaya angin atau gempa seimbang. Pemahaman tentang keseimbangan statis penting dalam analisis dan desain struktur, serta dalam memahami perilaku benda-benda dalam berbagai kondisi fisik. Selanjutnya, ada keseimbangan benda elastis. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, deformasi dan gaya internal. Yang kedua, prinsip Hooke. Yang ketiga, analisis keseimbangan elastis. Deformasi dan gaya internal. Ketika benda elastis seperti balok atau kolom mengalami beban, struktur tersebut akan mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Gaya-gaya internal seperti tegangan tekan, tarik, dan geser atau muncul untuk menyeimbangkan beban eksternal yang bekerja. Sedangkan prinsip Hooke, menurut prinsip Hooke, terdapat hubungan linear antara gaya yang bekerja dan perubahan bentuk yang terjadi pada benda elastis selama gaya tidak melampaui batas
proporsi. Benda akan kembali ke bentuk semula saat gaya dihilangkan. Sedangkan analisis keseimbangan elastis. Untuk menganalisis keseimbangan benda elastis, insinyur harus memperhitungkan gaya-gaya internal, deformasi, dan interaksi antara benda eksternal dan respon struktur. Analisis tegangan, regangan, dan perpindahan menjadi penting untuk memastikan struktur tetap seimbang dan aman. Selanjutnya ada keseimbangan benda elastis. Terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, deformasi dan gaya internal. Yang kedua, prinsip Hooke. Yang ketiga, analisis keseimbangan elastis. Deformasi dan gaya internal. Ketika benda elastis seperti balok atau kolom mengalami beban, struktur tersebut akan mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Gaya-gaya internal seperti tegangan tegang, tarik, dan geser atau muncul untuk menyeimbangkan beban eksternal yang bekerja. Sedangkan prinsip Hooke, menurut prinsip Hooke, terdapat hubungan linear antara gaya yang bekerja dan perubahan bentuk yang terjadi pada benda elastis selama gaya tidak melampaui batas proporsi. Benda akan kembali ke bentuk semula saat gaya dihilangkan. Sedangkan analisis keseimbangan elastis. Untuk menganalisis keseimbangan benda elastis, insinyur harus memperhitungkan gaya-gaya internal, deformasi, dan interaksi antara benda eksternal dan respon struktur. Analisis tegangan, regangan, dan perpindahan menjadi penting untuk memastikan struktur tetap seimbang dan aman. Deformasi dan gaya internal. Deformasi dan gaya internal adalah konsep penting dalam mekanik benda padat dan berkaitan dengan respon suatu benda padat terhadap gaya eksternal yang bekerja padanya. Berikut penjelasan singkat tentang keduanya. Yang pertama, deformasi. Deformasi adalah perubahan bentuk atau dimensi suatu benda atau sistem karena gaya-gaya eksternal yang bekerja padanya. Deformasi dapat terjadi baik karena gaya tekanan atau kompresion, gaya tarik atau transion, atau gaya geser. Disebut juga shear. Ketika gaya diterapkan pada suatu benda padat, benda tersebut akan mengalami deformasi untuk mengubah bentuk atau ukurannya. Contoh deformasi meliputi pemanjangan atau regangan pada benda yang ditarik, seterusnya pemempatan atau penyusunan pada benda yang ditekan, pemuntiran atau pergeseran pada benda digeser. Selanjutnya, gaya internal. Gaya internal adalah gaya yang ditimbulkan di dalam struktur atau benda padat tersebut sebagai respon terhadap deformasi yang dialaminya. Gaya-gaya ini bekerja untuk menjaga keseimbangan internal struktur dan mengkompresensi gaya-gaya eksternal yang diterima. Contoh gaya internal meliputi gaya tarik internal yang terjadi di dalam berbagai benda ditarik. Seterusnya, gaya tekan internal yang muncul di dalam bagian benda yang ditekan. Selanjutnya, gaya geser internal yang terjadi di dalam bagian-bagian benda yang mengalami geseran. Pemahaman tentang deformasi dan gaya internal penting dalam analisis struktural dan desain benda padat. Ini membantu insinyur untuk memprediksi bagian benda padat akan merespons benda-benda tertentu dan memastikan bahwa desain struktur memenuhi kriteria
kriteria kekuatan dan kestabilan yang diperlukan. Selanjutnya, prinsip Hooke. Prinsip Hooke adalah prinsip dasar dalam mekanika benda padat yang menyatakan bahwa deformasi suatu benda padat adalah sebandingan langsung dengan gaya yang diterapkan padanya, asalkan deformasi tersebut tidak melebihi batas elastisitas benda tersebut. Prinsip ini dinamakan berdasarkan nama Robert Hooke, seorang ilmuwan dan ahli fisika Inggris abad ke-17 yang pertama kali mengamati dan merumuskan hubungan ini. Secara matematis, prinsip Hooke dapat dirumuskan sebagai berikut untuk khusus deformasi linear elastis. F sama dengan K delta L. F sama dengan K dot delta L. F sama dengan K delta L, di mana F adalah gaya yang diterapkan pada benda, sedangkan K adalah konstanta bagas atau konstantas elastis dari benda, sedangkan delta adalah perubahan panjang atau deformasi yang terjadi pada benda. Artinya, gaya yang diterapkan pada benda padat akan menyebabkan benda tersebut mengalami perubahan panjang yang sebanding dengan besarnya gaya tersebut selama benda berada dalam rentang elastistasnya. Tentang elastisitas adalah tentang di mana benda dapat kembali ke bentuk dan ukuran aslinya setelah gaya diberhentikan. Prinsip Hooke sangat penting dalam analisis struktural dan desain benda padat karena memungkinkan perhitungan dan prediksi deformasi yang akan terjadi pada benda padat berdasarkan gaya yang bekerja padanya. Selain itu, prinsip ini membantu dasar untuk pemahaman tentang perilaku bahan elastis dan penggunaan material pagas dalam berbagai aplikasi teknik. Selanjutnya, analisis keseimbangan elastis. Analisis keseimbangan elastis atau disebut juga elastis equilibrium analysis mengacu pada metode atau pendekatan dalam mekanika benda padat yang digunakan untuk menentukan distribusi gaya-gaya internal dan deformasi pada suatu struktur atau benda padat yang mengalami deformasi elastis. Prinsip utama dari analisis ini adalah untuk memahami dan menghitung respon suatu struktur terhadap gaya-gaya yang bekerja padanya, dengan mempertimbangkan bahwa benda tersebut tetap dalam rentang elastisnya. Beberapa poin penting terkait analisis keseimbangan elastis adalah sebagai berikut. Yang pertama, rentangan elastis. Yang kedua, hukum Hooke. Dan yang ketiga, penggunaan metode energi potensial. Yang keempat, penerapan dalam desain struktural. Yang pertama, rentangan elastis. Analisis ini berlaku hanya untuk khusus di mana benda atau struktur benda dalam rentangan elastisnya. Artinya, deformasi yang terjadi masih bersifat reversibel dan benda dapat kembali ke bentuk dan ukuran aslinya setelah benda diberhentikan. Yang ketiga, hukum Hooke. Analisis keseimbangan elastis didasarkan pada prinsip Hooke yang menyatakan bahwa deformasi sebuah benda padat sebanding dengan gaya yang diterapkan, asalkan benda berada dalam rentang elastisitasnya. Yang ketiga, penggunaan metode energi potensial. Salah satu pendekatan dalam analisis keseimbangan analisis adalah dengan menggunakan konsep energi potensial elastis, atau disebut juga elastis potential energi.
Energi potensial elastis merupakan energi yang disimpan dalam bentuk akibat deformasi elastisnya dan dapat digunakan untuk menghitung gaya-gaya internal dan perubahan bentuk benda. Selanjutnya, penerapan dalam desain struktural. Analisis keseimbangan elastis digunakan secara luas dan desain struktural untuk memastikan bahwa struktur dapat menahan benda-benda yang diterima tanpa mengalami kegagalan atau deformasi permanen yang tidak diinginkan. Contoh aplikasi dari analisis keseimbangan elastis meliputi analisis tegangan dan regangan pada bahan struktural seperti balok, plat, atau rangka baja, perhitungan deformasi pada struktur jembatan atau gedung akibat benda-benda angin, gempa, atau beban hidup, desain pagas atau peredam getaran untuk sistem mekanik. Pemahaman dan penerapan analisis keseimbangan elastis sangat penting dalam rekayasa sipil, mekanik rekayasa, dan disiplin ilmu teknik lainnya untuk memastikan keamanan, kestabilan, dan kinerja optimal dari struktur dan komponen-komponen teknik. Selanjutnya, aplikasi konsep keseimbangan dalam desain struktur. Terdiri dari perancangan tumpuan yang tepat dan analisis gaya-gaya internal dan pertimbangan benda dan kondisi eksternal. Yang pertama, perancangan tumpuan yang tepat. Dalam perancangan struktur bangunan, pemahaman tentang konsep keseimbangan membantu insinyur menentukan tumpuan yang kokoh dan mampu menahan beban-beban yang bekerja. Tumpuan yang dirancang dengan baik akan menjadi penopang utama struktur, memastikan stabilitas dan keamanan bangunan. Sedangkan analisis gaya-gaya internal, penerapan prinsip keseimbangan juga membutuhkan analisis mendalam terhadap gaya-gaya internal yang timbul dalam struktur seperti tegangan, tekan, tarik, geser, dan momen lentur. Pemahaman akan distribusi gaya-gaya ini membantu insinyur merancang elemen struktur yang kuat dan mampu menahan beban secara aman. Sedangkan pertimbangan beban dan kondisi eksternal dalam merancang struktur konsep keseimbangan mewajibkan insinyur memperhitungkan berbagai benda eksternal yang akan bekerja seperti beban gravitasi, angin, gempa, dan kondisi lingkungan lainnya. Dengan memahami bagaimana gaya-gaya eksternal ini akan mempengaruhi struktur, insinyur dapat memastikan keseimbangan struktur di berbagai kondisi. Selanjutnya, aplikasi konsep keseimbangan dalam desain struktur. Terdiri dari perancangan tumpuan yang tepat dan analisis gaya-gaya internal dan pertimbangan benda dan kondisi eksternal. Yang pertama, perancangan tumpuan yang tepat. Dalam perancangan struktur bangunan, pemahaman tentang konsep keseimbangan membantu insinyur menentukan tumpuan yang kokoh dan mampu menahan beban-beban yang bekerja. Tumpuan yang dirancang dengan baik akan menjadi penopang utama struktur, memastikan stabilitas dan keamanan bangunan. Sedangkan analisis gaya-gaya internal, penerapan prinsip keseimbangan juga membutuhkan analisis mendalam terhadap gaya-gaya internal yang timbul dalam struktur seperti tegangan, tekan, tarik, geser, dan momen lentur. Pemahaman akan distribusi gaya-gaya ini membantu insinyur merancang elemen struktur yang kuat dan mampu menahan beban secara aman. Sedangkan pertimbangan beban dan kondisi eksternal dalam merancang struktur konsep keseimbangan mewajibkan insinyur memperhitungkan berbagai benda eksternal yang akan bekerja seperti beban gravitasi,
angin, gempa, dan kondisi lingkungan lainnya. Dengan memahami bagaimana gaya-gaya eksternal ini akan mempengaruhi struktur, insinyur dapat memastikan keseimbangan struktur di berbagai kondisi. Selanjutnya, keseimbangan statis. Keseimbangan statis merujuk pada kondisi di mana suatu struktur atau benda tetap diam atau bergerak dengan kecepatan konstan, yang artinya gaya-gaya yang bekerja pada benda tersebut saling menyeimbangkan satu sama lain. Ada beberapa konsep terkait dengan keseimbangan statis. Yang pertama, keseimbangan gaya vertikal. Yang kedua, keseimbangan gaya horizontal. Yang ketiga, keseimbangan momen atau disebut juga torsi. Yang pertama, keseimbangan gaya vertikal. Jumlah gaya vertikal harus 0 agar benda tetap dalam keseimbangan statis pada sumbu vertikal. Ini berarti gaya-gaya yang bekerja ke atas harus seimbang dan gaya-gaya yang bekerja ke bawah. Misalnya, ketika kita meletakkan buku di atas meja, gaya gravitasi menarik buku ke bawah, tetapi meja memberikan gaya normal ke atas sehingga buku tetap diam. Yang kedua, keseimbangan gaya horizontal. Gaya-gaya horizontal harus seimbang untuk mempertahankan benda dalam keseimbangan statis pada sumbu horizontal. Ini berarti gaya-gaya yang bekerja ke kanan harus seimbang dengan gaya-gaya yang bekerja ke kiri. Contohnya, ketika kita mendorong kertas belanja di supermarket, gaya dorong yang kita berikan harus seimbang dengan gesekan dan gaya lainnya yang menghambatkan gerakan kereta. Yang ketiga, keseimbangan momen atau torsi. Selain gaya vertikal dan horizontal, momen atau torsi juga harus seimbang. Untuk menjaga keseimbangan statis suatu benda terhadap torsi, momen adalah hasil perkalian gaya dengan jarak atau level ARM dari titik rotasi sumbu putar untuk mencapai keseimbangan statis momen. Produk gaya dengan level ARM yang bekerja searah dengan gaya sejenisnya. Dalam konteks desain struktur, memastikan keseimbangan statis penting untuk mencegah pergeseran atau kegagalan struktur yang dapat terjadi akibat tidak stabilan gaya-gaya yang bekerja pada struktur. Ini adalah prinsip dasar yang diterapkan dalam reaksi sipil, arsitektur, dan berbagai bidang lain untuk memastikan keamanan dan kestabilan struktur. Keseimbangan dinamis. Keseimbangan dinamis adalah konsep yang berkaitan dengan respons suatu sistem, suatu struktur terhadap gaya-gaya dinamis atau perubahan dalam lingkungan yang menyebabkan gerakan atau getaran. Berbeda dengan keseimbangan statis yang berkaitan dengan keadaan diam atau gerakan konstan. Keseimbangan dinamis mencakup pada kemampuan suatu sistem untuk tetap stabil dan aman saat terjadi perubahan cepat atau getaran. Beberapa poin penting terkait dengan keseimbangan dinamis. Yang pertama, resonansi. Yang kedua, damping. Yang ketiga, kecepatan respon. Yang keempat, stabilitas dinamis. Yang kelima, analisis dinamis. Yang pertama, resonansi. Sistem atau struktur harus dirancang agar tidak rentan terhadap resonansi, yang fenomena di mana frekuensi alami getaran sistem atau struktur mendekati frekuensi getaran yang dikenakan padanya.
resonansi dapat menyebabkan amplifikasi getaran dan potensial kerusakan struktur. Yang kedua, damping. Dalam keseimbangan dinamis, penting untuk mempertimbangkan damping atau redaman yang mengacu pada keamanan sistem untuk meredam atau menyerap energi getaran. Damping dapat diterapkan dalam berbagai bentuk seperti penggunaan bahan dan karakteristik redam untuk yang baik atau penetapan elemen redaman khusus dalam desain. Yang ketiga, kecepatan respons. Respons dinamis suatu struktur terhadap gaya-gaya eksternal harus dipertimbangkan. Misalkan struktur harus mampu menanggapi dengan cepat terhadap angin kencang atau gempa bumi tanpa mengalami deformasi atau kegagalan yang signifikan. Yang keempat, stabilitas dinamis. Desain harus memastikan bahwa struktur tetap stabil secara dinamis, artinya tidak mengalami getaran yang tidak terkendali atau berosilasi secara berlebihan dan situasi tertentu. Yang kelima, analisis dinamika. Untuk mengamati dan memprediksi respons dinamis suatu sistem dilakukan analisis dinamika yang melibatkan perhitungan matematis dan simulasi komputer. Ini membantu insinyur untuk memahami bagaimana struktur akan merespons terhadap berbagai gaya dinamis dan bagaimana mencegahnya agar tetap aman dan berfungsi dengan baik. Dalam praktiknya, keseimbangan dinamis menjadi sangat penting dalam rekayasa struktural, aerospace, otomotif, dan berbagai industri lainnya yang memerlukan desain yang tidak hanya kuat secara statis tetapi juga mampu menanggapi perubahan lingkungan atau beban secara dinamis.